Ini pertanyaan yang banyak ditunggu-tunggu, saya yakin, oleh para jurnalis khususnya yang dari Indonesia. Berapa biaya penyelenggaraan APEC? Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kebetulan secara khusus diminta Presiden mendampingi beliau ke Vladivostok. Ya. Pesan bahwa Presiden setelah selesai melakukan KTT APEC di Vladivostok, ya, Bapak Presiden cuma pesan satu kepada saya: bisakah kita membuat KTT APEC lebih baik dari Vladivostok? Ya. Jawabannya harus, ya kan? Jadi, tapi jangan ditanya. Lalu saya coba ngecek berapa biaya ya penyelenggaraan APEC di Vladivostok, mulai dari pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Keluar angkanya puluhan billion US dollar, ya, dari APBN pemerintah Rusia, ya, karena beliau membangun bandara baru, membangun jalan tol baru, membangun kompleks seperti Nusa Dua Baru yang setelah Vladivostok, setelah KTT APEC digunakan untuk menjadi kampus, ya, daripada regional pengembangan Rusia sendiri. Nah, kalau mereka puluhan billion dollars, berapa yang kita habiskan? Yang kita habiskan totalnya secara rupiah, secara anggaran, biasanya anggaran tidak 100% kepake. Ini anggaran dalam 1 tahun, mulai 1 Januari 2013 sampai dengan selesainya nanti akhir tahun 2013, total anggarannya adalah tepatnya 364 miliar 765 juta rupiah saja, yang kalau di US dollar kan kurang lebih tidak lebih dari 35 juta US dollar, tidak billion, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, itu anggaran seluruhnya ada di 4 kementerian. Yang pertama adalah Kementerian Sekretaris Negara, terkait untuk penyelenggaraan tadi, akomodasi hotel kepala negara, kendaraan dan lain sebagainya, terkait pengamanan. Di sini ada anggaran Pas Pampres, ada anggaran untuk Panglima TNI, ada anggaran untuk BAIS dan lain sebagainya. Itu ada di Kementerian Sekretaris Negara. Yang kedua ada di anggaran Departemen Luar Negeri, terkait dengan penyelenggaraan konvensi-konvensi dan lain sebagainya. Yang ketiga, anggaran ada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan yang terakhir, anggarannya ada di Infocom, ya, Kementerian Kominfo, ya, Kominfo. Jadi saudara-saudara sekalian, semua penyelenggaraan KTT APEC ini menghabiskan dana 364 miliar 765. Nah, kenapa bisa kok cuma sedikit? Ya, karena pembiayaan pembangunan tidak digunakan dana APBN. Contoh, ya, untuk membangun airport itu dilaksanakan oleh BUMN, yaitu PT Angkasa Pura I, dengan mengundang investor juga dari asing. Jalan tol itu dibangun oleh BUMN, Jasa Marga yang berpatungan, ya, dengan para kontraktor dan pemerintah daerah tingkat 1 dan pemerintah daerah tingkat 2, ya. Untuk gedung ini BNDCC 100% dibangun swasta oleh Kompas Gramedia Group, ya. Yang berikutnya Sofitel itu dibangun 100% oleh swasta, yaitu Pak Trihatma perusahaannya. Jadi Sofitel bukan punya CT, ya. Itu. Jadi ini sekaligus mengklarifikasi dan menjawab pertanyaan yang belum jelas, ya. Jadi Sofitel itu adalah punyanya Pak Trihatma, Agung Podomoro Group, ya. Jadi itu supaya jelas. Jadi dengan begitu, itulah masalah pembiayaan. Tentu dengan biaya 364 miliar sekian, dengan event yang begini besar, impact yang luar biasa, lebih dari 200 event yang diselenggarakan, ya, dari Depok saja sudah 180 sekian, itu baru Kementerian Luar Negeri, belum yang lain-lain, belum side event dan lain sebagainya, ya. Diperkirakan tidak kurang dari 100.000 orang itu datang ke Indonesia. Tadi saya ngobrol sama Pak Gubernur,
Pak Gubernur, kalau ini turis kelas begini itu datang, berapa average-nya? Beliau mengatakan kalau ini karena high end ya kira-kira 5.000 US dollar itu spendingnya, ya, dengan couple-nya, dengan semua segala macam. Jadi kalau saya hitung tadi, kalau 100.000 dikali 5.000 US dollar, kita bisa dapat kira-kira 500 juta US dollar, ya. Jadi itu jumlah yang signifikan dengan biaya kalau ibaratnya 35 juta US dollar bisa dapat 500 juta US. Itu yang langsung, belum yang tidak langsung. Ya, Indonesia, Bali akan dikenal dunia, dipancarkan di seluruh dunia, apalagi kalau aman, nyaman, apalagi kalau pelaksanaannya membuat kesan yang luar biasa, ya, untuk seluruh yang hadir, termasuk para jurnalis yang akan menjadi tuan rumah kita. Oleh karenanya ini untuk teman-teman media kita, saya menghimbau, ya, untuk mari kita sama-sama mensukseskan, menjaga nama baik bangsa kita, sama-sama bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk bisa dikenang oleh para tamu kita. Saya rasa itu, ya. Dan satu hal lagi yang ingin saya umumkan untuk teman-teman wartawan, tolong efektifkan pemakaian shuttle bus. Ya, kita telah menyediakan ratusan shuttle bus, ya, yang ready movement dari satu poin ke poin yang lain. Tolong digunakan secara baik. Kenapa? Karena nanti stiker-stiker kendaraan pribadi yang sudah dikeluarkan itu khusus untuk tanggal 6, 7, dan 8 tidak akan berlaku karena akan ada stiker tambahan khusus khusus untuk tanggal 6, 7, dan 8. Ya, kalau sekarang silakan, tapi 6, 7, dan 8 itu tidak. Jadi untuk supaya jangan sampai nanti kaget, dari sekarang gunakan shuttle bus secara sebaik-baiknya karena sudah disiapkan oleh panitia. Gunakan, dan sekali lagi Pak Labok ingetin saya, gratis. Ya. Lama. Nah, ini nanti kita akan review. Pak Pahir ini Dirjen di Deplu yang bertugas untuk melakukan monitoring terhadap masalah shuttle bus. Tolong dicatat Pak Pahir, ya. Make sure bahwa shuttle bus itu nanti nggak boleh lama. Ya, jadi ini sekali lagi itu saja ya kalau nunggu 5 menit boleh lah, ya, jangan. Oke, kita akan review, jumlahnya cukup banyak, 178, ya. Dan hari ini baru yang disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri, belum nanti yang disiapkan oleh teman-teman dari Apexio Summit, belum dari yang lainnya lagi. Saya rasa itu saja untuk hari ini, ya. Mohon maaf karena waktunya juga sudah, sebenarnya jam 3 harusnya sudah berakhir, sekarang 3:04. Saya rasa untuk press conference hari ini cukup, dan setiap hari akan selalu diadakan updating kepada Anda semua terkait perkembangan di dalam KTT APEC ini. Terima kasih dan selamat sore.